Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kami akan mempresentasikan tentang venture kami, yaitu Venice Coffee yang berbasis coffee shop. Ya, tentunya dengan adanya presentasi ini, mohon maaf bila penampilannya agak sedikit lebih small ya, agak lebih kecil karena tadi kami mengalami beberapa kendala terkait dengan slide view-nya. Baik, next. Why? We want to create a comfortable and conducive place for students and office workers to relax and unwind. We want to provide high quality coffee and food at affordable price. We want to build a sustainable and profitable business. What? We will open a coffee shop in Jakarta that provide high quality coffee and food at affordable price. Our coffee shop, we will have a comfortable and conducive atmosphere for relaxing. We will provide fast and friendly service to customer. We will build a loyalty program for our customer. How? We will use high quality ingredients to make our coffee and food. We will create a diverse and interesting menu at affordable price. We will design the interior of our coffee shop to be comfortable and conducive to relaxing. We will promote our business online and offline. Baik, tentunya ada problem dan opportunity. Konteksnya, bahwasanya ketika coffee shop ini adalah usaha yang paling populer, bisnis yang paling populer di Indonesia. Tentunya dengan bisnis ini banyak kemungkinan besar akan tumbuh karena permintaan atau demand dari berbagai customer itu sangat-sangat naik ya. The main target market for the coffee shop business is people who like coffee and food. This target market can be a group based on age. Jadi tentu saja coffee shop ini target marketnya mulai dari berbagai umur ya, baik dalam itu orang dewasa, mahasiswa maupun bekerja kantoran, baik anak-anak muda. Dan selanjutnya problemnya apa aja sih? Biasanya problemnya itu kurangnya lokasi yang strategis. Lalu ada poor product quality, artinya kualitas produk yang buruk. Lalu ada unsatisfactory service, yaitu service yang tidak mumpuni. Lalu uncompetitive price atau harga yang sangat-sangat tidak relevan, serta berbagai problem lainnya. Baik, customer yang kita tangkap adalah target market yang kita dapati adalah student and office workers. Artinya target market kami adalah pekerja kantoran dan mahasiswa. Nah, di sini terdiri dari emotional impact, quantifiable impact, and alternative shortcomings. Itu bisa Anda baca sendiri. Next. Baik, market size estimation-nya, how to calculate market size. Baik, TAM kami terdiri dari 32.500.000 people dikalikan dengan 18,9% total populasi mahasiswa dikalikan dengan 29,1% dari total persentase pekerja kantoran dikalikan dengan 1.500.000 kemungkinan yang akan di-spend oleh para pecinta kopi dan food per tahunnya. Hasilnya adalah 2.681.201.250.000 per year. Itu adalah kalkulasi daripada TAM kami. Selanjutnya ada SAM. SAM itu terdiri dari jumlah TAM dikalikan dengan 10%. Hasilnya itu adalah 268.120.125.000 per tahunnya. Lalu SOM-nya terdiri dari jumlah SAM dikalikan dengan 20%. Hasilnya adalah 52.624.025.000 per tahunnya. Next. Baik, selanjutnya ada customer persona yang dimana
salah satu customer kita ini bernama Alexander, berusia 21 tahun dan berprofesi sebagai student atlet di salah satu universitas di Jakarta. Jadi di sini customer kita memiliki tujuan atau goals yang dimana dia melihat looking for a comfortable place to work or study, enjoy quality coffee and food, spend time with friends or family. Lalu dia juga mempunyai beberapa masukan untuk cafe kita yang dimana dia masukannya itu adalah kecepatan internet di cafe atau wifi kita, lalu menyediakan power outlet atau colokan listrik untuk di setiap tempat duduk atau meja yang ada. Lalu saran berikutnya ada use high quality coffee beans and train our barista to produce delicious coffee. Jadi dia menyarankan untuk meningkatkan kualitas biji kopi yang kita punya, lalu melatih barista yang kerja agar kualitas kopinya lebih naik lagi. Lalu berikutnya, next. Oke, problem interview and survey result. Kami memiliki 80 customer, sehingga kami mendapati 70 customer atau 50 orang yang setuju dengan solusi yang kami berikan, dan 30% atau 24 orang yang tidak setuju dengan solusi yang kami berikan. Next. Baik, value proposition canvas ini terdiri dari berbagai POV perusahaan maupun POV customer ya. Biasanya ketika di gains customer-nya, mereka akan convenience and productivity, quality and affordable price. Nah, jobs-nya itu biasanya customer ketika mereka menunjukkan rasa kecewa, mereka akan komplain ke staff. Yang kedua, mereka akan menuliskan kesan negatif lewat sosial media maupun lewat offline kepada coffee shop. Dan yang terakhir ada stop visiting coffee shop, atau biasanya customer itu stop untuk mengunjungi coffee shop. Dan berbagai pains dari customer berupa affordable price, lalu ada strategic location and adequate facilities. Itu merupakan pains daripada customer. Di posisi perusahaan, gain creator-nya itu berupa comfort and quality affordable price. Baik di posisi produk and service, biasanya perusahaan itu melakukan comfortable coffee shop with a modern and stylish design. Lalu ada the food and drinks menu is varied from coffee, snacks, and heavy meals. Biasanya tuh perusahaan itu menyediakan bukan hanya kopi ya, lalu bisa jadi snacks dan makanan ringan. Lalu yang terakhir ada affordable price with guaranteed quality, attractive promos and discount. Biasanya tuh perusahaan mengeksistensikan diskon agar customer mau berkunjung ke coffee shop. Selanjutnya ada painkillers, yaitu berupa convenience and quality affordable price. Next. Baik, selanjutnya ada solution. Yang pertama ada lokasi. Kami mencari lokasi yang sangat strategis untuk membangun coffee shop yang kami bangun. Yang kedua ada interesting konsep atau konsep yang menarik. Kami selalu mencari konsep dan desain yang menarik untuk menarik pelanggan agar berkunjung ke coffee shop kami. Yang ketiga ada good product quality atau kualitas produk yang baik. Kami memakai biji kopi yang berkualitas agar pelanggan puas dengan cita rasa kopi kami. List the benefit of your solution. Yang pertama ada large market opportunity, yang kedua ada relative low operational cost, yang ketiga ada fast capital turnover, dan yang keempat ada potential for growth. Next.
Baik, selanjutnya ada competition analysis. Di sini ada beberapa kompetitor. Bisa dilihat ada 3 kompetitor di mana dari para kompetitor ini memiliki harga yang berbeda-beda, di mana kompetitor satu yaitu Old Coffee memiliki harga 50.000 per cup, kompetitor 2 Kaisel Cafe memiliki 45.000 cup, dan Kopi Indah kompetitor ketiga memiliki 40.000 dengan harga 40.000 per cup. Sedangkan Venice Coffee atau venture kita mempunyai harga yang cukup bersaing atau bisa dibilang paling rendah ya, di mana harganya 35.000 per cup yang bisa dibilang termasuk murah dibanding kompetitor lain. Lalu branding channelsnya untuk Old Coffee yaitu famous branding in Jakarta, lalu Kaisol Cafe Japanese Modern Brand in Jakarta, dan Kopi Indah The Traditional Coffee in Bekasi. Sedangkan venture kita sendiri itu menggunakan new brand and innovation quality. Lalu selanjutnya packaging yang dimana Old Coffee menggunakan plastik. Bisa dibilang semua kompetitor kita menggunakan plastik, sedangkan venture kita sendiri menggunakan paper cup yang mengusung tema Go Green. Lalu selanjutnya market review, di mana kompetitor yang pertama Old Coffee menggunakan monotonous maksud saya, terus kompetitor kedua monotonous list menu, dan kompetitor ketiga flavors. Sedangkan venture kita sendiri menggunakan many varieties of coffee flavor. Lalu selanjutnya UVP-nya, Old Coffee menggunakan unique packaging design. Lalu Castle Coffee Japanese interior, dan venture kita sendiri menggunakan unique interior and exterior design coffee flavor with an Italian feel. Oke, selanjutnya Selanjutnya ada Lean Canvas ya. Terdiri dari berbagai unsur-unsur yang terdapat pada Lean Canvas. Problemnya apa sih? We found that many coffee tastes are monotonous. The choice of coffee beans is not good, and the raw materials are unhygienic. Jadi problemnya itu biasanya adalah kemonotonan rasa kopi. Biasanya itu yang menjadi problem customer terhadap coffee shop. Cita rasa kopi yang monoton, lalu pilihan biji kopi yang kurang bagus, dan bahan bakunya yang kurang higienis. Solusinya apa sih? Solusinya kita mempunyai and our product provide quality coffee beans. Now we import directly from Netherlands and Italy, as well as premium food ingredients for customers. Jadi kami mengutamakan coffee beans yang berkualitas ya. Kami mengutamakan biji kopi yang berkualitas karena kami import langsung dari Italia ya. Begitu juga dengan kualitas makanan yang premium itu akan menggugah selera customer. Key matrix-nya apa? Yang pertama quality of coffee beans, yang kedua ada flavor, dan yang ketiga ada hygienic raw materials. Unique value proposition-nya adalah this unique value proposition emphasis to important things, namely product and service quality and customer comfort. Jadi simpelnya keunikan dari venture kami adalah berupa cita rasa, karena kami mempunyai biji kualitas yang premium ya, karena yang kita sudah jelasi tadi bahwasanya biji kopi kami diimpor dari Italia ya. Unfair advantage-nya apa sih? Yang pertama strategic location, superior product and service quality. Yang ketiga ada selection of the right brand. Lalu yang keempat ada strategic partnership, dan yang kelima ada innovation. Channelnya apa sih? Jika offline itu kita menyediakan print media ya. Kalau misalnya kalian tahu ada spanduk, lalu event locals, events our target market. Lalu yang online-nya ada sosial media berupa website dan ordering apps ya, berupa Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Customer segment-nya karakteristiknya berusia 18 sampai 35 tahun,
biasanya berprofesi sebagai mahasiswa dan pekerja kantoran, lalu lokasinya di Jabodetabek dengan high mobility. Ya, need a comfortable place to relax, have high expectation for product and service quality. Baik, cost strukturnya apa aja sih? Kita ada raw material cost, lalu ada rental cost atau biaya sewa, lalu ada operating cost atau biaya operasional, dan rental cost sudah disebutkan ya. Revenue streams-nya social media, advertisement with influencer, biasanya pengiklanan bersama influencer. Lalu yang ketiga ada penjualan kopi, lalu ada sales tool gitu. The value proposition-nya sudah kami tertera ya, banyak ya, berupa key activities, key research, and key partnership. Next. Baik. Selanjutnya minimum viable product atau MVP, di mana produk kita adalah black coffee and milk coffee, snack such as toast, cakes, and donuts atau donat. Lokasinya itu ada di dekat kampus atau kantor. Lalu professional advice-nya itu fokus on product and service quality, build good relationship with customer, innovation, and continue to innovate. Lalu service-nya ada free wifi and comfortable seating. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya ada MVP validation. Yang pertama ada MVP. The result of MVP we provide have been felt significantly by our customer, as can be seen from retention and reviews, which show that the product service we offer is satisfactory. Yang kedua ada consolation. We have worked hard to ensure that our coffee products are not only of high quality, but also supported by convinced and a strategic location. Yang ketiga ada result test. The results are very satisfying. With coffee beans import directly from Italy. Our coffee shop has improved product efficiently and maintained consistent quality. This not only brings satisfaction to us, but also get positive response from our customer who are ingredients comfortable with the product we offer. Yang keempat ada relation. We have done a lot of process and are ready to move to the next stage of development. The result of the product will consider customer opinion, suggestion, and complaint to fully understand customer needs and demands. Next. Baik, selanjutnya ada financial plan ya, yaitu startup cost kami berupa konsultan dan sebagainya. Next. Baik, ini adalah forecast P&L ya. Jadi banyak banget yang tidak bisa kami jabarkan karena untuk mempersingkat waktu ya. Next. Lalu ini adalah proses cash flow kami ya, berupa cash inflow, cash outflow-nya dengan hasilnya berapa, hasil during months-nya, dan closing cash position-nya. Next. Ini adalah forecast balance sheet-nya. Next. Lalu ini adalah financial projection-nya dari tahun pertama, karena kita mengestimasikan 5 tahun ke depan. Ini adalah financial projection-nya. Next. Ya, ini merupakan unit economics-nya ya. Next. Baik, lalu ada sales plan ya. Ini adalah beberapa strata ya, penting ya bagi sales plan kami, berupa target market, leads, opportunities, dan customer.
Ya, yang pertama kita mengambil beberapa tipe target customer kita, yaitu ada college student atau mahasiswa, lalu ada office worker atau pekerja kantoran, lalu ada student ya atau anak sekolah ya biasanya, atau adults orang biasa atau orang yang sudah nikah dan sebagainya. Biasanya bervariatif mereka untuk cost per bulannya, ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 2.500 customer ya per month. Biasanya itu mereka datang per bulan ya. Lalu channel to be use-nya kita mempunyai Instagram ya, biasanya tuh college student itu tahu kita tuh dari Instagram, web, dan TikTok, sama halnya seperti pekerja kantoran. Lalu biasanya di siswa itu tidak asing dengan namanya Facebook ya. Lalu di orang dewasa itu biasanya dia itu Instagram, web, dan TikTok, Twitter juga dia tahu informasi tentang coffee shop kita. Lalu ada estimate-nya berapa sih untuk leads-nya? Nah, untuk college student itu 20.000 leads per bulan. Lalu ada office worker itu 30.000 leads per month. Lalu ada student 15.000 leads per month. Lalu ada adults 17.500 leads per month. Lalu estimasi cost-nya berapa sih? Mungkin di college student 100 juta ya. Lalu ada office worker 150 juta, lalu ada student 100 juta, dan adults 150 juta. Next. Oke, go to market strategi ya. Brand DNA kita bahwasanya Coffee Time use premium quality coffee beans that we are process using professional barista techniques. Tentunya kita akan memilih biji kopi yang bagus ya, serta dengan keprofesionalan barista kita. Lalu keseruannya apa sih? Coffee Time has a comfortable and cool interior. Biasanya tuh kelebihan dari kita adalah interior kita yang dingin ya, karena kita menggunakan AC ya dari masing-masing interior kita, lalu dapat menambahkan relax bagi customer kita karena akan ada diputarnya musik dengan berbagai atmosfer ya. Terus ada fine lines, yaitu Coffee Time staff is always friendly and ready to help customers. Tentunya staff kopi kami selalu siap ya untuk menolong berbagai customer. Selanjutnya ada positioning statement ya. Venice Coffee is a comfortable and affordable place for professionals and students in Jabodetabek to enjoy high quality coffee and food ya. Lalu ada market segment and channel. Market segmentnya berupa tadi ya, kita berhubungan dengan tadi ya, bahwasanya rata-rata pengunjung kami itu berasal dari umur 18 hingga 35 tahun, gendernya male and female, lalu occasion-nya student and office worker dan sebagainya. Lalu channelnya kita sudah sampaikan tadi ya, dan kita beralih kepada marketing strategi. Kita juga udah bahas tadi ya. Next. Nah, ini akan menjadi penentu pada M4 kita ya, yaitu berupa funding plan. Expand business location. If we want to expand our business location, we need to prepare funds for rental costs. Jadi kami butuh mempersiapkan biaya sewa, lalu ada supplies and equipment, lalu ada biaya bahan baku, lalu ada and other operational costs. The estimated funds needed to expand our business location are around membutuhkan sekitar 500 juta hingga 1 miliar biaya jika kita ingin expand business location. Yang kedua ada jika kita menambahkan produk dan servis baru, ya kita membutuhkan 250 juta hingga 500 juta. Baik, jika kita expanding the market, kita membutuhkan biaya 100 juta hingga 250 juta rupiah. Baik, how much have been bootstraps? If not, why? Kita menerapkan bootstrap ya dengan biaya 100 juta hingga 400 juta rupiah. The actual amount of funds that have been bootstraps might be higher or lower. Jadi tergantung dengan bootstrapsnya ya, apakah dia naik atau turun gitu. How much can be bootstraps? Jadi jika kita memulai coffee shop dengan
skala yang simple ya, atau small size, kita membutuhkan bootstrap sebesar 100 juta rupiah sampai 200 juta rupiah. Oke, lalu how much external funding required? If not, why? Jika kita memulai bisnis dengan skala besar atau bisnis dengan ukuran yang besar, coffee shop yang besar, kita akan menggunakan biaya eksternal yaitu 200 hingga 500 juta rupiah. Nah, di sini adalah funds utilization strategi details ya. Jadi kita menggunakan strategi apa ya? Detailnya ya, yaitu berupa improve produk dan service quality, marketing and promotion, lalu improve facilities and interior condition, lalu ada post, lalu ada employee training, menu diversification, dan sebagainya. Next. Baik. Baik, sekarang adalah tim composition. Baik, di sini kami akan memperkenalkan tim yang kami miliki. Saya Jason Rivaldo selaku CEO Venice Coffee. Saya memiliki experience di bidang manajemen dan marketing. Saya juga berpengalaman dalam menjalankan bisnis coffee shop. Baik, selanjutnya ada Fulgensis Nathaniel dengan saya di sini sebagai COO atau CTO. Saya memiliki pengalaman di bidang operation dan human resource, dan saya responsible for the day-to-day operation of our coffee shop business. Baik, saya Andre Triatmoko selaku CEO atau CMO ya. Saya memiliki pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, dan analisis bisnis ya. Andre is responsible for the finance of our coffee shop business. Artinya Andre itu mempunyai kepentingan untuk menjaga keseimbangan finansial dari bisnis coffee shop kami. Baik, kenapa kami memilih mereka semua sebagai tim kami? Karena kami dapat menganalisis masalah ya, ataupun dapat memecahkan solusi yang efektif. Sebagai sebuah tim, we have a good understanding of our target market. Kita mengerti berbagai target market yang kita pantau ya. We understand the needs and desires of students and office workers in Jabodetabek. It is important to develop product and service that suit their needs. Jadi kita tuh mengerti apa yang mungkin menjadi titik terang di daerah Jabodetabek. Kami juga akan melakukan experience and expertise in the coffee shop business, dan kami mempunyai pengetahuan dan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan kesuksesan coffee shop bisnis kami. Ya, kami berkomitmen untuk bekerja secara rasional serta mengandalkan common goals ya. We are all motivated to achieve our coffee shop business goals gitu. And finally, we can use our experience and expertise in the coffee shop business to manage our business efficiently and effectively. For example, we can implement effective marketing and promotional strategies to reach our target market. Or we can manage our operational costs well to increase the profitability of our business. Yep. Baik, sekian dari presentasi kami ya. Kami mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah penyajian. Saya Andre Triatmoko selaku CEO bersama CEO saya Dan Rivaldo dan COO saya Fulgensius Nathaniel. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis dan bye-bye.